rekomendasi ke MUI. Ya, sekarang ini saya sampaikan kepada MUI bahwa Bapak Muhadi dari Klaten mengusulkan kami untuk memberi rekomendasi ke MUI. Saya juga sebagai Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Kalau kita mau bikin fatwa gampang aja kan, teman-teman saya di Komisi Fatwa kita fatwakan begitu. Tapi ini nanti ada konflik interest. Maka dengan apabila ini direkam dan nanti ada YouTuber yang menyampaikan ke publik, saya sampaikan agar rekomendasi kepada MUI untuk menggelar fatwa terkait batal atau tidaknya nasab Habib Ba'lawi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sedunia orang berfatwa, sedunia orang mensahihkan, mengisbat karena suatu hal bahwa Ba'lawi ini keturunan baginda Nabi Imaduddin Utsman tidak akan percaya terhadap fatwa orang-orang yang mengatakan bahwa Ba'lawi sahih sebagai keturunan baginda Nabi. Wa in aftal muftun, wa in aftal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa bahwa Ba'lawi ini turunan Nabi, saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin dunia wa ukhra, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mempertanggungjawabkan itu dunia dan akhirat. Ini sebetulnya agak membingungkan ya Kiai Imaduddin ini. Maksudnya gimana ya? Sebelumnya kan ketika dengan Gus Fahrul juga sudah mengatakan sudah waktunya MUI memaklumatkan kalau Ba'lawi bukan duriah Nabi. Terus kemudian dia mengatakan bahwa walau aftal muftun, walaupun seluruh dunia berfatwa, seluruh mufti yang ahli fatwa, ingat ahli fatwa berfatwa Ba'lawi itu duriah Nabi, Kiai Haji Imaduddin tetap tidak akan percaya di dunia dan juga di akhirat, siap bertanggung jawab. Lalu ngapain Pak mengajukan rekomendasi ke MUI, di mana rekomendasinya adalah MUI merilis fatwa sah atau batal gitu. Mestinya mungkin maksudnya MUI merilis fatwa bahwa batal gitu mungkin ya. Bukan harus bukan MUI itu fatwanya sah atau batal, karena Kiai Imaduddin juga kalau misalnya MUI menyatakan sah kan ditolak. Apalagi hanya MUI ya, orang seluruh dunia berfatwa pun akan ditolak. Jadi kan agak lucu sebetulnya. Mestinya ketika Kiai Imaduddin itu ditanya oleh orang itu tentang itu kan membaca pertanyaan, ada yang merekomendasikan ke MUI untuk berfatwa, mestinya Kiai Imaduddin bilang ya tidak perlu, ngapain, saya tetap tidak percaya kok, kan gitu ya. Atau satu faham saja, oh ya nanti saya akan rekomendasikan ke MUI untuk memfatwakan Ba'lawi batal. Terus kalau misalnya dia kan di Banten katanya kan dia tukang buat fatwanya, kenapa nggak difatwakan di Banten? Ada konflik of interest, kepentingan, konflik kepentingan. Saya kira dalam masalah ilmu itu nggak ada konflik kepentingan Pak. Kalau Anda merasa tesis itu kebenaran, mentang-mentang Anda yang menemukan, terus Anda sebagai ketua fatwa terus konflik of interest, kepentingan siapa Pak? Nggak ada kepentingan Kiai Imat ya. Silahkanlah dirilis di Banten dulu, godok dengan kawan-kawannya di situ, rilis fatwanya langsung ya. Biar kita tahu siapa sih sebetulnya yang mendukung tesisnya Kiai Imat ini dari kalangan ulama itu loh. Yang kita lihat kan di YouTube ya itu saja, ulamanya ya Gus Jazuli ya, terus Gus Fuad, terus Gus Ubed, kan itu ulamanya. Kita ingin tahu ulama mana sih di Indonesia ini yang ulama ya. Artinya setidaknya tercover dalam satu badan lembaga ulama gitu. Menarik sekali kalau MUI Banten saja dulu. Kan ada Buya Muhtadi di situ, ada ulama-ulama besar di situ. Rilis dulu di situ. Atau ada tertulis gitu dari MUI Banten itu memfatwakan, mengusulkan ke pusat bahwa Ba'lawi batal. Penasaran sekali. Penasaran sekali. Kalau sampai MUI berfatwa Ba'lawi batal, ya saya hapus semua konten saya. Karena saya tidak mau melawan MUI ya. Saya tahu diri, berarti saya keliru. Saya hapus semua konten saya tentang nasab ya. Kalau sampai MUI pusat ya merilis fatwa. Ya, begitu ya. Jadi nggak usah apa bahasanya ya, nggak usah membingungkan gitu. Sendirinya ketua fatwa MUI. Apa urusannya, ini kan bukan urusan personal. Ini tentang telaah keilmuan, justru bagus berarti Kiai Imat yang paling mendalami masalah itu. Lalu aja teman-temannya
Ya kan itu bukan fatwanya Kiai Mas sendirian kalau sudah berlabel fatwa MUI Provinsi Banten. Kan mesti ada kawan-kawannya yang sudah sepakat dan itu sudah di-ACC juga oleh Ketua MUI Banten tentunya. Konflik kepentingannya di mana? Kecuali fatwa itu berkaitan dengan perusahaan milik sendiri misalnya. Fatwa produk ini halal karena saya punya produknya. Padahal bisa jadi itu haram, kontroversi di situ. Kuat pertentangannya halal haram atau apa, tapi karena saya yang punya jualan maka saya fatwakan halal. Itu baru konflik of interest ya. Itu berarti menguntungkan dirinya sendiri. Nih kalau ini kayaknya Kiai Mat mau apa dari membatalkan Mbak Alawi, kok dianggap ini ke ranah konflik kepentingan apa? Entah katanya mau bicara kebenaran, mau memperjuangkan egaliter, kesetaraan, kok bisa ada konflik kepentingan siapa? Gitu ya, gitu Kiai Mat ya. Jadi silahkanlah itu dimatangkan. Saya pengen ada surat resmi, ada kopnya gitu. MUI Banten mengajukan rekomendasi bahwa Mbak Alawi batal. Setidaknya itu bisa kita bilang lah, mungkin MUI Banten sudah sepakat batal. Tapi kenapa nggak dirilis fatwa? Ya karena mungkin mau fatwanya satu pintu dari pusat. Atau MUI Banten menyepakati Mbak Alawi batal, maka berharap kepada MUI pusat untuk merilis fatwa ini. Mungkin begitu ya. Tapi kalau bahasanya masih saya ingin MUI rekomendasikan ke MUI agar memfatwakan Mbak Alawi batal atau sah. Kok masih begitu? Entah kalau misalnya MUI memfatwakan sah tetap ditolak oleh Kiai Mat. Sama dengan begini, saya ingin tahu kamu A atau B, tapi saya sudah punya pilihan. Kalau kamu tidak seperti yang saya pilih, kamu saya tolak. Ini apa? Ini kan main-main namanya. Yang sudah punya sikap dasar nggak akan terima siapapun kok. Jadi gitu, jadi kok tak nakut sikapnya, nggak masuk akal gitu. Jadi sudah tahu nggak akan beli, tetap mau tahu berapa harganya itu, padahal nggak mau beli. Ini mau dijual berapa masih penasaran, atau ini mau dijual apa nggak, padahal kita sudah tidak mau beli. Itu kan bermain-main namanya. Mestinya Kiai Mat itu gentle ketika ditanya begitu gitu ya. Nggak usah lagi tarik-tarik ke MUI. Jangankan cuma fatwa MUI, mestinya gitu. Kalau ada yang merekomkan, ini kenapa ini kau nggak direkomendasikan ke MUI bahwa Mbak Alawi begini begitu? Bilang aja, udah nggak penting fatwa MUI, saya tetap tolak kok. Kalau tidak sama dengan saya, mestinya gitu lebih keren Kiai Mat ya. Daripada kayak apa bahasanya, cari-cari alasan mungkin tidak paham apa itu konflik of interest ya. Mungkin karena dia yang buat tesis, seolah-olah jadi kayak yang enggak dalam keilmuan Kiai Mat siapapun yang buat, toh walaupun itu Kiai Mat yang buat, Kiai Mat merasanya itu berdasar kepada argumentasi kok. Justru siapapun yang buat dikaji bersama-sama, setidaknya biar bahasa tesis itu ya sedikit banyak ada inilah, apa bahasanya, ada mencapai kebenaran sebagai tesis lah, sebagai tulisan yang diuji oleh pakar. Karena kalau sudah dirilis MUI kan sudah dimusyawarahkan di situ. Walaupun Kiai Mat ketuanya, masa iya sebuah lembaga yang sebesar tingkat provinsi lalu semua terserah ketua? Ya enggak Pak. Itu bukan perusahaan itu ada timnya, ada yang berkompeten di situ ya. Ya kalau kebetulan mereka sama sepakat semua bawa ke MUI pusat. Nanti ada di situ pakarnya di situ ya, termasuk Kiai Miftahul Ahyar. Itu kan ketua MUI pusat Pak kalau nggak salah. Ya. Mungkin beliau bisa jadi berubah pendapat kan. Kata Gus Jazuli kan Said Mahdi Rojai bisa aja berubah pendapat. Kata Kiai Mat juga begitu kan. Setelah Said Mahdi Rojai membaca tesisnya terus ngeprank Mbak Alawi. Ternyata Mbak Alawi bukan cucu Nabi tapi cucu Ubaidillah. Ya kan gitu Pak ya. Jadi konten saya nanggepi Kiai Mat sudah begitu-begitu aja. Di mana ilmunya ya, sudah begitu-begitu aja ya. Allahumma dina ada